Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-fatihi lima uhrik wa khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang kelak di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir ingin sedikit membahas tentang keutamaan la ilaha illallah atau keutamaan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak, yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, an Mu'ad bin Jabalin, diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man sahida, barang siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mukhlisan min qalbihi, dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Atau arti lengkapnya bahwasanya barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak, yang wajib disembah selain Allah, dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Atau bisa diartikan bahwasanya barang siapa yang selalu membaca la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW yang barusan kita baca ini adalah bahwasanya kalau kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, artinya apa? Artinya kalau kita bersaksi bahwasanya Tuhan yang benar, Tuhan yang wajib kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keikhlasan dalam hati kita. Artinya kita meyakini dengan sungguh-sungguh, dengan keimanan yang ada di dalam hati kita, maka jaminannya adalah surga yang dapat kita peroleh. Tuh hadis bahwasanya kalau kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, maka kalau kita laksanakan itu, kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita menjelaskan terlebih dahulu secara rincinya. Bersaksi itu kan artinya meyakini di dalam hati kita, meyakini hati kita bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita. Kemudian mengucapkannya, kita mengucapkannya, yakin, mulut kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhanku. Aku bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhanku. Dan kemudian mengabarkannya kepada orang lain. Itu arti bersaksi. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah, maka hati kita harus yakin bahwasanya ya Allah Tuhan kita. Kemudian kita bersaksi. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya
syahadat, lisan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dilanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Tuh lisan kita mengakui, mengucapkan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Kemudian kita mengabarkan kepada orang lain bahwasanya kita bangga nih, bahwasanya kita bangga, kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ini adalah orang Islam yang senantiasa mengakui bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita. Nah, itu arti bersaksi. Ketika itu sudah bisa kita terapkan, maka yakinilah jaminan surga akan menanti kita. Itu yang harus kita perhatikan. Tetapi kan dalam konteks prakteknya dalam sehari-hari, ketika kita sudah meyakini bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita, berarti kan kita harus siap menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ketika kita menjalankan semua perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa, berbuat baik, jangan maksiat, ketika kita menjauhi segala larangan-larangan yang telah Allah larang kepada kita, seperti contoh kita jangan maksiat, jangan judi, jangan berzina, jangan meninggalkan sholat, jangan berantem sama orang lain, jangan menghina orang lain, dan itu kita praktekkan dalam konsep sehari-hari. Ini yang disebut mukhlisan min qalbihi dakhalal jannah, dan kita semua akan dijamin masuk surga. Tuh arti makna meyakini la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, ketika kita bersaksi itu ya kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Ikhlas di dalam hati kita, lisan kita meyakini, dan kita kabarkan kepada orang lain bahwasanya kita ini loh adalah orang Islam, kita bangga jadi orang Islam yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita terapkan, maka yakinilah zakhalal jannah, kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dijelaskan makna yang kedua, yaitu arti la ilaha illallah, yang benar adalah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Tadi sudah dijelas di awal bahwasanya makna la ilaha illallah itu, ya itu dia. Kita tidak boleh meyakini Tuhan selain Allah. Yang harus kita yakini dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tekankan. Lah kalau kita masih meyakini Tuhan yang lain, itu nama saja syirik, nama saja kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya sama saja kita tidak meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Tetapi makna la ilaha illallah itu yaitu bersaksi bahwasanya Allah itu memang benar-benar Tuhan kita. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lawan dari kata ikhlas adalah syirik. Seseorang itu tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Mukhlisan min qalbi, ketika kita ikhlas dalam hati kita, ya kita ikhlas bahwasanya Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Nggak boleh kita menuhankan yang lainnya. Kalau kita menuhankan yang lainnya, menduakan Allah, itu sama saja syirik. Yang namanya syirik itu adalah dosa besar. Kenapa? Allah itu tidak mau diduakan, Allah itu tidak mau dipoligami. Arti dipoligami itu tidak boleh ya kita bertuhan lebih dari satu, apalagi kita bertuhan ada 3 Tuhan, apalagi kita ada 99 Tuhan atau ratusan Tuhan, itu tidak boleh. Kalau kita menuhankan lebih dari satu, itu namanya syirik. Makanya dalam beribadah itu, dalam bertuhan itu, dalam beragama Islam itu, kita harus penuh keikhlasan di dalam hati. Tujuannya ikhlas sudah jelas tuh, keutamaan tadi zakhalal jannah, agar diri kita ya bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas dalam bersaksi, dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam poin yang kedua tadi, bahwasanya kita benar-benar bersaksi tuh tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tuh, karena perlu dengan keikhlasan itu semua. Maka sekali lagi kita tidak boleh
syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir yang nomor 4 poin yang harus kita pahami adalah orang yang hatinya benar-benar ikhlas dan tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka Allah akan menjaminnya masuk surga. Tuh penjelasan tadi di awal, bahwasanya ikhlas itu tidak ada kesyirikan dalam hati kita. Ketika kita sudah ikhlas dalam hati kita mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada lagi tuh kata syirik dalam diri kita. Kalau tidak ada lagi kata syirik dalam diri kita, kemudian kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinilah kita semua termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya tentang keutamaan kalau kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka jaminannya adalah surga yang akan kita dapatkan. Artinya apa? Ketika kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sudah siap menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kita, maka setiap hari sholat yang fardu jangan sampai kita tinggalkan. Kalau bisa usahakan laksanakan setiap hari sholat fardu itu dengan berjamaah. Kemudian kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala usahakan kita tinggalkan, seperti yang dilarang, seperti minum-minuman, seperti judi, berzina, dan durhaka kepada kedua orang tua kita, mencuri, terus berantem kepada orang lain, ya gibah termasuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah dan lain sebagainya itu kita tidak boleh, atau berburuk sangka kepada Allah pun itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam konteks setiap harinya, ya, kita harus senantiasa terus memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita hari ini harus bisa lebih baik lagi daripada hari yang sebelumnya, dan tentunya keimanan kita harus terus kita tingkatkan lagi agar diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita asik dengan ibadah kita asik dengan perbuatan baik yang kita lakukan, maka yakinilah kita semua termasuk dakhalal jannah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir pembahasan dari hadis ini bisa diartikan bahwasanya kalau kita memperbanyak lafaz zikir la ilaha illallah, kemudian ditambahkan Muhammadur Rasulullah, maka itu juga bisa menjadi pelantara diri kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita setiap hari zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, daripada lisan kita digunakan untuk ngomong-ngomong yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, daripada lisan kita digunakan untuk gibahin orang, untuk ngomongin orang, mendingan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama zikir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Jaminannya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan kelak yakinilah kalau sehari-hari lisan kita digunakan untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah setiap hari sebanyak mungkin semampu kita, maka yakinilah ketika sakaratul maut kita, ketika kematian kita mendatangi kita, maka kalimat terakhir yang akan kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
itu yang akan keluar, yang akan terucap dari lisan kita saat syakaratul maut menjemput kita. Maka ketika kalimat itu yang keluar dari lisan kita, maka surga, pintu-pintu surga terbuka dan kita bisa memandangnya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita syakaratul maut, diri kita dalam keadaan tersenyum. Artinya apa? Artinya mati kita husnul khotimah. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita semua bisa mengamalkan makna la ilaha illallah, bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tentunya kita perbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap harinya. Agar apa? Agar mati kita yang terucap kalimat terakhir adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang akan dakhalal jannah, yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan dari penjelasan hadis tentang keutamaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afwan bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang berkenan, yang kurang baik, mohon itu dimaafkan atau bisa dikritik. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.